Aku tuh menunggu suara kalian. Ini mana sih volumenya? Nggak ada. Ternyata, cuma klik terus ada buku. Nanti kalau suara jadinya asinkron dong, Mem. Bonus banget dong. Sudah ada yang mau menjawab? Atau perlu ditunjuk? Ya, pokoknya raise hand ya, apapun kalian ingin menjawab atau bertanya. Karena materinya ini sebenarnya kok kayaknya cuma identitas ya, tapi itu detail banget bagaimana kita bisa memahami, identitasnya sampai kayak gitu. Ya, oke. Tunjuk aja kali ya buat permulaan, Sam. Atau gini aja dulu. Untuk kelompok. Apa yang berubah dari link sebelumnya sama link yang sekarang? Apa sih? Jadi tuh gini, Mem, ada perubahannya kalau melihat bukan isinya sih sebenarnya tuh judulnya. Ada kan biasanya kita ngedit kan di copy paste gitu. Nah, ada yang lupa diganti depannya. Udah itu doang sih, Mem. Editor ada capek, Mem, soalnya kan bagus itu. Jadi ya wajar lah kalau salah dikit. Jadi lebih ke visualnya yang bikin capek ya. Terus kontennya kelupaan. Iya. Gitu. Makanya aku tidak menemukan itu. Cuman itu aja sih perbedaannya. Oh ya. Oke. Wah, Neto udah on cam siap jawab kah ini? Loh, langsung dimatiin. Iya. Kepencet ponet, kepencet po. Sekarang nggak boleh lo ada alasan kepencet. Jadi walaupun kepencet tetap harus ngomong. Itu siapa tuh? Sani. Sani. Silakan Ya. Sani. Teman-teman. Kelompok jangan lupa mencatat lo ya, NPM sama temen yang aktif. Oke, siap, Mem. Ya. Oke. NPM berapa, Mas? 1907078. Oke, ini menjawab pertanyaan yang pertama ya. Lalu teman-teman di materi ini identitas, teman-teman apakah punya contoh lain dari identitas yang diperoleh secara AFOWAD selain dari materi kelompok? Kalau dari AFOWAD ini kan tidak sengaja serta dapat diakui. Itu contohnya bisa sebagai dari pemain naturalisasi, misalkan seperti itu. Pemain naturalisasi kan itu juga tidak sengaja dan itu bisa diakui. Seperti misalkan ini kan contohnya kan berdasarkan pilihan mandiri secara sukarela kan, kalau dicontoh dalam materi kelompok ini kan mahasiswa UAJ. Nah, kalau saya mencontohkan naturalisasi pemain sepak bola misalkan seperti itu. Jadi pemain sepak bola ini tuh memilih secara sendiri untuk dinaturalisasikan sebagai pemain tim sepak bola Indonesia. Misalkan dia contohnya tuh seperti kayak Lili Pali misalkan. Lili Pali dia dari negara Belanda gitu, terus dinaturalisasi di Indonesia. Lalu misalkan contoh lainnya tuh seperti siapa lagi ya? Ya masih banyak lagi pemain naturalisasi kayak Christian Gonzalez, terus habis itu Irfan Badim, terus habis itu masih banyak lagi. Nah, mereka tuh AFOWAD gitu. Begitu. Oke, berarti ini mereka secara sukarela menjadi warga Indonesia gitu ya kan? Iya, sukarela. Oke, aku punya pertanyaan untuk Sani. Ya, aku anggap kamu menguasai persepak bolaan ya. Jadi mereka itu apakah benar naturalisasi atau mereka itu hanya punya kayak visa untuk kerja? Karena kan naturalisasi identitasnya adalah ya dia menjadi status dan warga negara gitu. Itu gimana bisa
diperpanjang ininya nggak? Karena sampai dokumen toh naturalisasi itu. Nah, setaumu orang-orang itu gimana? Tahu saya orang-orang kayak gitu memang dia sukarela, Bu. Jadi memang udah menetap di Indonesia, udah jadi warga negara Indonesia gitu. Seperti kayak Gonzales, dia kan udah tinggal di Jogja sekarang. Udah lama naturalisasi gitu. Jadi dia benar-benar kalau paspor itu WNI ya, dia udah warga negara Indonesia. Udah WNI. Udah nggak double lagi. Udah WNI. Berbeda kalau sama yang pemain muda gitu, Bu. Kalau pemain muda dia masih kadang ada yang masih visanya tuh kayak kehabisan itu, terus habis itu dia pindah ke WNI, tapi nanti dia masih ada 2 gitu, belum umur 18 nanti dia bisa milih gitu, Bu. Iya benar. Biasanya umur 21 itu terakhir dia milih gitu. Nah, apakah yang ini menarik ya, karena saya nggak tahu apa-apa tentang sepak bola. Maksudnya gini, kan kadang orang asing itu main sepak bola untuk Indonesia. Nah, terus dia sampai dicek, bener po kamu itu mewakili Indonesia karena kamu WNI, atau hanya dia sebagai daftar, dia dianggap namanya aja. Maksudnya wajib dia jadi warga negara Indonesia nggak kalau mewakili Indonesia? Kalau dia bermain di timnas itu udah wajib menjadi WNI. Soalnya udah ada aturan di FIFA-nya wajib bermain 5 tahun di Indonesia gitu, terus habis itu dia jadi WNI baru bisa mewakilin bermain di timnas gitu. Tergantung ajangnya juga yang diikuti apa. Kadang prosedurnya tuh beda-beda gitu. Begitu. Jadi 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Setahu saya 5 tahun gitu main, terus nanti baru bisa main di timnas gitu. Kamu? Apa ya? Yang main kamu mau main di mana? Oke. Main di Sleman. Wow, jadi KTP Sleman. Nanti kalau zonasi cari SMP SMA udah gampang. UGM. Kalau UGM zonasi gitu ya. Oke. Thank you. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Pita dan teman-teman. Selamat pagi. Pagi, Pupu. Aku mau coba jawab yang pertanyaan nomor 2. NPM, Bu. Oh ya, NPM 6981. Thank you, Bu. Silakan. Ya, tentang yang role playing. Ini menurutku, ini pendapat iya benar. Ini kalau menurutku wajar-wajar aja sih. Kalau pas awal-awal sih aku mikirnya ini nggak wajar ya, karena bisa ngecoh orang lain, kayak bikin orang lain nih ketipu gitu. Kayak misalnya dia pura-pura jadi artis siapa, nah terus tiba-tiba di-follow sama orang gitu kan. Itu bisa dijadiin kesempatan untuk menipu, tapi seiring berkembangnya teknologi, sekarang kan udah ada yang tanda verified itu, yang centang biru. Itu jadi bisa membedakan mana yang role play, mana yang enggak. Jadi menurutku sekarang udah wajar-wajar aja sih kalau misalnya dilakuin. Gitu, soalnya nggak maksud untuk nipu jadinya. Maksudnya kalaupun ada yang maksud untuk nipu, udah ada tandanya nih, yang mana yang asli, mana yang enggak. Gitu aja. Terima kasih. Oke. Aku mau coba menanggapi dong. Terima kasih, Pupu. Silakan itu. Iya, aku ingin menanggapi pendapatnya Pupu tadi. Kalau menurutku sih masih tidak wajar ya, karena sekarang itu masih banyak sekali akun-akun bodong, tidak hanya kalangan artis, tapi kalangan masyarakat biasa seperti kita. Semisal di aplikasi Tinder atau dating apps, itu banyak sekali semisal fotonya Miss Vita gitu, aku save terus aku buat akun di Tinder dan mengatasnamakan Miss Vita. Kan terkadang tuh untuk menjadi verified itu juga agak susah ya kalau untuk orang biasa. Nah itu masih banyak loh kayak gitu-gitu, dan terkadang motifnya juga untuk meminta uang, terus juga
untuk iseng ke teman-teman atau bagaimana. Dan ini menurut saya bukan kebiasaan yang bagus ya. Dari hal-hal kecil seperti itu, bukan untuk artis, kita terkadang teman-teman kita di sekitar juga banyak yang melakukan iseng-iseng kayak gitu. Jadi merugikan pihak yang bersangkutan sih. Jadi bukan sesuatu yang wajar menurut saya gitu. Terima kasih. Wow, oke, terima kasih. Aku mau cerita nih sebentar. Iya, NPM Neto, jangan hilang dulu. 6982, Bu. Oke, thank you, Bro. Jadi kalau tentang role player, sebenarnya aku tuh termasuk pengguna. Enggak, aku dulu pernah main role playing itu dari 2012 sampai 2016. Enggak deh, lebih sampai 2017, sekitar hampir 2017. Jadi apa yang dikatain Pupu tuh sebenarnya ada benarnya juga. Ini tergantung platformnya. Biasanya kalau memang yang di Twitter gitu, rata-rata mereka menulis kalau mereka adalah role player di bio-nya. Ya saya biasanya paling sering sih artis, misalnya kayak artis Korea dan lain-lain gitu. Dan pasti nama akunnya tuh familiar di kayak bahasa kita, karena misalnya pakai bahasa Indonesia ya familiar di bahasa Indonesia, ada tulisannya it's a role player account gitu. Nah, tapi sama juga kayak yang dikatain itu, kadang-kadang yang dunia role player ini tuh suka menurutku kayak salah platform dan salah digunakan gitu loh, jadinya buat menipu orang lain. Ya wajarnya, sama kayak yang dikatain Pupu, harusnya wajarnya cuman sekedar pakai foto terus menunjukkan sama orang lain bahwa aku nih bukan orang sebenarnya dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Neto dan nipu sampai nipu apalagi ya, terus habis sampai nyari uang. Itu sih, ini pendapatku dari aku yang pernah menjadi seperti itu. By the way, jangan main dunia role player ya, keluarnya susah banget. Ini sebuah cerita. Ada lagi teman-teman? Atau ada yang mau cerita pengalaman? Apa ada yang pernah role playing juga enggak? Pasti ada sih di sini. Tadi menariknya itu kenapa keluarnya susah itu kenapa? Kalau bisa dihubungkan dengan teori identitas. Kayak gini, Mam, sebenarnya kenapa aku merasa susah karena di saat aku menggunakan identitas artis itu tuh orang tuh mengenal aku karena sifat aja gitu loh, misalnya karena typingku asik gitu dan lain-lain, tanpa melihat fisik dan lain-lain gitu loh. Jadi banyak nemu temennya yang bahkan pernah aku dapet pacar gitu yang jujur-jujur aja gitu, karena chat atau karena telepon, nggak terlalu melihat fisik. Tapi sebenarnya kan itu membuat aku terpantau sama HP terus dan nggak jadi nyari temen di real life gitu loh. Jadi banyak di kamar, di rumah, dan kira-kira itu. Makanya kenapa aku bilang kayak gini sebenarnya keluarnya susah, karena benar-benar jadi zona nyaman gitu sih. Oh, kayak addiction gitu ya? Iya, jadi addiction gitu. Jadi addiction palsu. Masa SMP ku dihabiskan di kamar gitu, berpura-pura jadi orang lain gitu. Sekarang kembali lagi tapi gara-gara yang lain. Kawan. Oke, itu ada yang lain tuh. Ya, Kalis atau Sheila dulu? Kalis dulu yang angkat tangan duluan. Tadi Kalis Sheila dulu kayaknya. Apa Sheila dulu? Tadi Sheila dulu. Jadi siapa? Sheila dulu ya? Atau Kalis dulu? Iya, Sheila dulu. Oke, Sheila. Halo? Sheila kurang kedengeran. Oke. Bentar ya, Kalis dulu aja nih kalau gitu. Oke. Oke. Kalis, suara aku jelas nggak ya? Jelas. Halo? Oke. Aku agak penasaran nih sama dunia role play ini karena jujur aku nggak terlalu paham gitu ya tentang dunia role play gitu. Karena sebenarnya nih dari mungkin ada beberapa yang pernah role play gitu ya. Sebenarnya keuntungan apa sih yang kalian dapetin dari role play gitu? Maksudnya ketika kalian role play berarti kan kalian tuh menghabiskan waktu gitu kan di media sosial.
untuk berinteraksi dengan audiens dan lain sebagainya. Nah, kalian tuh dari sana tuh misal nih dapat duit kah, kayak endorsan gitu atau apa sih? Terus kenapa kok kalian masih bertahan gitu? Misalnya bisa bertahun-tahun menjadi role play itu apa sih yang mengikat kalian di sana? Kayak gitu. Terima kasih. Halo, aku yang jawab Kalis boleh nggak? Soalnya aku mau cerita pengalaman jadi role. Saya mau jadi. Boleh. Silakan. Halo Ibu Mam Sita dan teman-teman semuanya. Dan halo Kalis. Kalau dari pengalaman saya pribadi sih saya juga pernah jadi role player ya. Jadi waktu itu jadinya itu waktu SMA 2000 antara 17 atau 18 gitu. Jadi saya tuh jadi role player-nya si ini, Natasha Olivia. Jadi waktu anaknya Chelsea itu baru lahir, saya langsung bikin akun Instagram-nya karena dengan berpikiran bahwa orang-orang bakal kira, oh iya ini real account-nya. Dan waktu habis bikin itu, saya tinggal ibadah sebentar kan. Pas balik-balik dari ibadah, wadaw, yang follow tuh langsung 7.000-an orang. Shock banget dong, kayak keren banget sih ini Chelsea anaknya gitu. Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi, Kalis, sebenarnya aku awal-awalnya itu bikin role player itu benar-benar iseng doang, cuman pengen tahu aja sih rasanya di-follow banyak orang tuh gimana gitu kan. Terus pas udah di-follow banyak orang, saya tuh bingung akunnya mau diapain kayak gitu. Soalnya kan saya nggak berniat untuk menipu atau gimana kan gitu. Terus teman-teman ini kasih saran, biasanya orang-orang yang bikin akun Instagram kayak gitu, endingnya itu akunnya bakal dijual lagi gitu dengan mengganti nama akunnya atau dengan mengganti itu jadi online shop kita kayak gitu sih Kalis. Jadi kalau yang dari aku dan teman-teman aku kenapa kami jadi role player itu buat mencari followers kemudian akunnya dijual lagi. Tapi sejauh saya dan teman-teman saya menjadi role player itu kami nggak pernah mengatakan bahwa kami real. Jadi kami mengatasnamakan akun fanbase gitu. Cuman kadang-kadang yang bohongnya itu adalah kayak ini akun kami udah diresmikan loh oleh Chelsea Olivia gitu. Sekarang kalau dipikir nggak nyangka bisa sealai itu. Tapi begitu sih Kalis, tetap bisa dapat cuan, bisa dapat uang begitu. Terima kasih Mam dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih jawabannya Sela. Sebelumnya ada yang Sela ada apa Kalis juga NPM? terima kasih. Oke, berarti lebih ke dijual lagi gitu ya akunnya, terus nanti dapat duit dari hasil penjualan akun itu berarti ya keuntungannya. Sebenarnya nggak cuman itu sih, kalau dari aku ya, aku tuh kenapa sih masuk RP? Sebenarnya karena diajak temen dan habis itu yang aku dapat di RP itu sebenarnya aku banyak banget pengetahuan dari orang yang jauh lebih tua dari aku karena aku ngobrol dan mereka nggak tahu kalau waktu itu aku tuh kondisinya masih anak SMP baru masuk gitu loh. Jadi aku punya temen yang waktu itu aku udah kuliah, tapi waktu itu punya temen yang baru nyari kerja. Jujur pikiranku tuh jadi lebih terbuka gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya juga ada sisi negatifnya. Aku jadi mengetahui hal-hal yang harusnya belum aku ketahui terlalu cepat gitu. Tahu kan tentang apa gitu. Nah, kira-kira itu. Kalau keuntungan profit kayak cari uang itu enggak, tapi temanku ada yang dia tuh memang nggak tahu ya karena memang orangnya tuh ramah. Jadi setiap dia buat akun RP tuh followersnya ribuan, terus dia bosen dia jual apa dipinjemin nih kamu mau pakai enggak nanti sampai followers berapa balikin nanti aku jual. Sebenarnya memang ada di Twitter yang memang nanti ujung-ujungnya dijual gitu. Tapi ujung-ujungnya biasanya disuspend nama Twitter karena terlalu banyak tweet dan di waktu yang cepat. Ya, motivasinya rata-rata main role play beda, ada yang ingin melarikan diri dari kenyataan, itu juga gitu. Menemukan orang yang nggak peduli apa mukanya kayak gimana gitu juga atau yang wah bisa nih aku chattingan sama orang terus habis itu bisa jadi bisnis jual-jual akun itu juga ada. Jadi motivasinya sebenarnya banyak banget kalau mau tanyain kenapa orang main role play gitu sih. Sheila ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Iya, mau menambahkan, tapi kalau dari pengalaman pribadi saya sih tetap beranggapan bahwa menjadi role play itu nggak baik seperti yang Angel udah bilang ya. Yang pasti kita jadi nggak mengenal diri kita sendiri karena kita memakai topeng gitu. Terus ini Resen tujuannya mau kasih NPM, biar dicatat. 7072 Steph. Thank you. Kalis,
NPM-nya berapa ya? 7097. Oke, thank you. Asti, raise hand. Silakan Asti. Halo semuanya, kedengeran atau enggak? Kedengeran enggak ya? Oke, halo Bu Vita dan teman-teman. Ini tadi kan cerita banyak pengalaman tentang role play ya. Kalau aku dulu pernah role play itu SMP, lupa tahun berapa. Pokoknya SMP. Itu aku role play jadi pokoknya artis Korea cewek. Dari itu banyak banget tujuan untuk role play itu nggak selalu melulu buat cari keuntungan gitu loh. Tapi kan kita itu kehidupan kita tuh sebagai manusia tuh hektik banget, banyak kesedihan, terus banyak yang bikin stres gitu. Nah, role play itu buat itu kita tuh lari dari kenyataan gitu, hiburan sementara gitu. Nah, kalau yang dulu tuh aku role play-nya, kalau Angela kan pernah sampai dapat pacar. Kalau aku udah dapat pacar dari role play gitu. Tapi pacarannya itu bukan sebagai Asti atau sebagai si cowoknya itu identitas aslinya, tapi sebagai yang Bener yang Asti, di aku role juga playin gitu. gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nggak selalu melulu tentang keuntungan dan uang gitu. Kalau ditanya itu role play-nya nanti negatif atau enggak, itu kemudian subjektif ke diri kita masing-masing gitu loh. Kalau sampai sekarang pun aku role play sih. Tamat SMP itu udah nggak role play lagi, itu dulu di Facebook. Nah, kalau sampai terakhir kali aku role play sih, aku nggak menemukan itu sama sekali dampak negatifnya. Karena ya gimana, kehidupanku tuh stres mulu, di role play aku seneng gitu. Nah, jadi kayak hiburan gitu. Nah, kalau emang mungkin dampak negatif yang buatku sih enggak, tapi kalau orang lihat mungkin ya lihat HP mulu, terus ketawa-ketawa sendiri, itu kan kayak orang gila gitu. Kalau dulu ibuku bilang, gila ya kamu gitu, kayak gitu mungkin. Nah, gitu aja sih Kalis. Jadi nggak melulu tentang keuntungan atau uang gitu, tapi hiburan gitu. Kayak kita nonton YouTube, nah itu kita kan kadang ada cari hiburan gitu. Nah, itu kayak gitu. NPM-nya 7079. Terima kasih. Terima kasih Asti. Ini sama kayak apa yang aku rasain sih. Aku juga pacaran dalam bentuk tokoh gitu. Tapi sampai beneran, janganlah dibahas. Kira-kira adakah yang mau sharing atau mau bertanya lagi tentang role play atau mau pertanyaan yang lainnya juga boleh loh. Masih ada 2. Ya, sambil nunggu yang lain, menarik tentang role play, terutama tentang bahwa kalian akhirnya sudah tidak melakukannya atau awal melakukannya. Yang pertama, kan kalian SMP kan, pasti nggak pas kuliah lah, SMP atau SMA. SMP ya, si Angela kan SMP. Kalau Sheila nggak tahu mulai kapan. Terus Sheila SMA tadi. Asti juga SMP. SMP. Pertama, itu SMP. Padahal secara umur harusnya kan nggak boleh punya ya secara akun. Kedua, ini kok cewek semua sih? Emang yang cowok nggak pernah ada yang role play nih? Maksudnya di kelas ini sih. Neto, Sani, nggak ya? Oke, itu yang menarik. Lalu yang ketiga, ketika sekarang kan kalian udah enggak ya? Nggak tahu sih, kayaknya udah ngomong pada sekarang nggak lagi gitu kan? Nah, ketika kalian berhenti, sorry apa? Ada yang ngomong tadi. Oke, ketika kalian berhenti, itulah yang ingin aku tahu.
Kalau ada pertanyaan yang topik lain boleh loh. Ini cuma untuk nunggu yang lain. Kalau kalian akhirnya memutuskan berhenti, itu apa sebabnya? Kita hubungan sama identitas sama topik kali ini. Kenapa? Kenapa identitas role play itu kalian hentikan? Yang harus ngomong, yang jelas Angela, Sheila, sama Asti. Kalau memang berhenti. Sebenarnya gini Mem, aku tuh mulai sadar kalau aku harus berhenti adalah kan aku punya nama ya di role play, aku punya nama panggilan gitu. Aku mulai nyaman dan menganggap itu nama aku beneran. Jadi kadang-kadang aku lebih nyaman dipanggil nama itu daripada nama asliku gitu kan. Dan aku kadang-kadang jadi kayak bilang sama temanku, kadang-kadang kamu panggil namaku ini aja dong. Terus aku mikir, tapi kan ini bukan namaku, ini adalah sesuatu yang aku buat dan kepribadian yang berbeda juga dari aslinya gitu. Terus aku merasa juga, selain itu teman-temanku juga udah pada keluar, kayak terus kita ngobrol, kelihatannya saatnya kita keluar juga deh. Kok lama-lama tuh efeknya nggak bagus juga ya. Kita terlalu banyak melarikan diri dari kenyataan lah, katakanlah gitu. Terus sempat ngobrol sama teman-temanku, terus kita mulai keluar satu-satu, dan sebenarnya yang paling ngerasa kenapa aku harus keluar karena aku mulai merasa nyaman. Sampai sekarang aja aku masih pakai panggilan itu untuk suatu akunku gitu, buat apa ya, karena aku nyaman dipanggil itu. Jadi masih susah sebenarnya. Itu sih yang buat aku keluar. Aku boleh sharing juga nggak sih? Kenapa aku keluar dari role player? Karena menurut aku role player sekarang ini tuh udah sangat berbeda dengan yang dulu gitu. Aku memulai role player itu kan ketika SMP, di mana kayak dunia role player ketika kita SMP itu di tahun 2013-14 itu benar-benar lagi zaman-zamannya sosial media itu rame dengan akun-akun role player gitu kan. Nah, kemudian setelah aku sempat berhenti karena aku berpikir aku udah capek gitu ke role player karena aku sempat dimusuhin gitu karena ada satu masalah di situ kan. Nah, kemudian aku mau mulai lagi role player di kala aku SMA, itu di tahun-tahun awal SMA, di mana di situ aku banyak dijadiin kayak objek seksualitas kayak gitu. Nah, terus ketika aku kaget dengan apa yang mereka lakukan di situ, aku sempat sharing dengan teman-teman aku yang juga melakukan role player seperti itu. Nah, kemudian teman aku mengatakan, iya Win, bener banget, sekarang itu role player itu sering banget mereka melakukan hal-hal yang berbau-bau dengan seksualitas kayak gitu. Nah, kemudian hal itu yang membuat aku menjadi mundur dari melakukan role player. Itu sih, kayak di sana mereka menggunakan role player sebagai suatu hal untuk memuaskan gairah seksual mereka, kayak gitu. Itu sih, Mem. Dan teman-teman semuanya. Ya, oke. Makanya tadi saya tertarik banget ketika Asti mengatakan, aku stres, aku bikin role play. Loh, bukannya kamu mau nambah masalah? Maksudku, sudah dengan identitas ini aja udah stres, sudah banyak masalah. Ambil kayak kesannya kayak pergi ke rumah lain gitu ya. Udah punya rumah yang stres, kalau ini membuat rumah yang lain. Nah, makanya ketika Wina tadi bilang ada masalah, lah iya, ya kan tambah masalah dengan segala satu ransel yang sangat berbeda. Oke, Sheila, silakan. Iya, Mam. Kalau alasan saya sendiri berhenti role player sama kayak Brigitta sih. Waktu menjadi role player itu saya juga pernah menjadi sosok Angel Chibi gitu. Nah, waktu itu kan Angel Chibi, Cherrybelle sangat booming kan pada masanya. Nah, waktu saya terkenal juga dengan role player saya di Facebook itu, teman-teman banyak yang bully saya dan musuhin saya gitu, kayak bilang, ih lo alay banget sih gitu, ikut-ikutan kayak gitu. Sedangkan saya ikut role player itu sendiri sebenarnya sangat bahagia sih, Mam, karena kan di role player itu saya kayak bagi-bagi editing gitu. Ada nggak yang mau dieditin idolanya gitu. Jadi saya merasa lebih dihargai waktu saya menjadi admin dari role player tersebut. Tapi saya juga berhenti karena itu sih, Mam, karena dibully. Dan juga lama-lama makin saya besar, makin merasa kayak saya nggak pernah muncul di medsos sebagai identitas saya menjadi Sheila gitu. Jadi waktu SMP saya menjadi Angel Chibi, waktu SMA kelas 1 itu pertama kali saya punya Instagram, dan
setelah saya jalani ternyata menjadi diri saya di medsos tuh lebih bahagia sih, Mam, karena saya bisa sharing foto-foto bersama teman-teman dan kebahagiaan lainnya begitu. Thank you, Mam. Thank you semua. Ya, berarti kenyataan itu pahit ya. Maksudnya yang role play itu kan bukan kenyataan. Tapi bagaimanapun akhirnya kita harus menghadapi kenyataan yang pahitnya. Daripada nanti-nanti bahagia terus dengan yang palsu. Kayaknya itu deh kesimpulannya. Oke, ini masih ada pertanyaan. Ya terutama tentang identitas sih, ketika kalian mengatakan bahagia role play ya karena kalian punya komunitas. Si Angela tadi juga bilang, aku share sama temen gini. Karena sama-sama identitas kalian sebagai role player itu jadi satu kan. Dan yang Sheila menarik tadi adalah ketika identitas yang unreal itu bertemu dengan identitas yang real, ternyata ada konflik ya. Kedua identitas yang pertama membahagiakan, yang kedua enggak. Lalu ada orang yang di dunia nyata tahu kamu pakai role play kayak gitu, itu ada clash kayaknya itu yang sangat resiko yang ada ketika itu kayak kalau kalian ini pernah nonton tentang misalnya kita punya parallel universe ya ceritanya gitu. Jadi misalnya di dunia lain ada orang persis seperti kita. Nah kan nggak boleh ketemu kan, kayak double changer atau apa itu loh. Maksudnya kita yang sama itu ketemu, nah itu kan nggak boleh. Nah di sini hampir sama seperti itu. Ketika orang yang di dunia nyata tahu bahwa itu bukan kamu yang sesungguhnya, itu yang jadi masalah. Menarik. Yuk yang lain, cowok. Halo, ada yang mau menjawab? Veronica Bernadetta, silahkan Mbak. NPM dulu Mbak, perkenalan. NPM 6989. Ini aku mau jawabnya pertanyaannya Nadine. Apa masih bahas role play ini? Gimana? Kenapa? Kamu mau pengakuan dosa juga role play? Enggak. Stop tentang role play. Skip. Oke, boleh. Langsung bahas pertanyaan Nadine, boleh? Oke. Aku tadi lihat kan tentang gender ya, gender identity. Kalau misalnya aku lihat, tapi ini aku kurang tahu kalau di kantor-kantor di Indonesia kayak gimana. Cuma di luar negeri, misalnya kayak di Thailand atau di Amerika atau Perancis, itu mereka sekarang udah nggak terlalu melihat gender ini harus di bagian ini, gender ini harus di bagian ini. Ini kita ngomonginnya bukan jenis kelamin ya, ngomonginnya gender kan. Misalnya di Thailand nih, ada di stasiun televisi itu yang dipekerjakan itu nggak cuma gender yang feminin atau yang maskulin, tapi juga ada yang queer, ada yang nggak tahu ya, ada 12 gender di Thailand, cuma aku nggak bisa nyebutin satu-satu. Itu nggak terlalu kayak diklasifikasikan gender ini harus melakukan ini, gender ini harus melakukan ini. Jadinya kalau di tahun sekarang sebenarnya lebih leluasa gitu untuk gender-gender yang ada di dunia ini dalam bekerja loh ya. Kalau aku sih lihatnya kayak gitu. Terus di bidang fashion apalagi kayak nggak mengenal gender gitu loh. Yang penting idemu, kreativitasmu, otakmu, cara bekerjamu itu yang dilihat sekarang. Kalau yang dari aku lihat sih kayak gitu. Terima kasih. Oke, thank you, Deta. Asti lagi. Halo, ya aku mau nambahin yang tadi kan Deta contohnya di luar negeri nih. Kalau aku tadi juga mau kasih contoh yang aku lihatnya itu terjadi di Indonesia gitu, di negara ini. Nah, contohnya itu waktu
itu Puan Maharani jadi ketua DPR gitu. Nah itu kan muncul tuh langsung pemberitaan Puan Maharani jadi ketua Puan pertama gitu. Kayak itu kayak sebuah hal yang baru gitu loh untuk terjadi di Indonesia untuk perempuan itu jadi pemimpin gitu. Kan seharusnya kayak gitu mungkin kalau di Indonesia itu tentang gender ini kayak masih diperjuangkan gitu loh. Belum yang 100% sepenuhnya itu udah bisa diterapkan kayak kesetaraan gender gitu tuh belum menurutku ya, kayak kita tuh masih berjuang gitu. Mungkin juga karena karakteristik masyarakatnya gitu. Nah, menurutku juga semisal ada perempuan yang jadi pemimpin jadi pemimpin gitu di Indonesia gitu, entah di instansi atau di perusahaan, itu pasti ada intimidasi atau pengaruh dari yang laki-laki gitu. Contohnya waktu rapat kemarin Omnibus Law itu kan Puan Maharani itu kan langsung dibisikin sama wakil ketua DPR-nya, Pak siapa tuh lupa namanya. Dia bisikin kalau Puan Maharani matiin aja lah mic-nya yang banyak omong itu gitu. Jadi masih kayak ada pengaruh gitu loh, masih ada perempuan itu masih diatur walaupun jadi pemimpin gitu. Awalnya juga Puan Maharani kan nyelak tuh bilang enggak kok kayak gitu. Tapi akhirnya dia ngaku iya, aku disuruh gitu, aku matiin gitu. Nah kayak gitu kan. Jadi itu contoh yang terjadi di Indonesia tuh aku sendiri melihatnya itu tuh kayak gitu. Seperti itu semuanya. Thank you. Ini ada Sheila mau berpendapat lagi. Iya, melanjut dari Asti sih. Tapi kalau menurut pandangan saya, kayaknya Indonesia itu udah mulai bisa menganggap perempuan itu juga maskulin gitu. Karena kita sendiri sudah mempunyai beberapa sosok yang menunjukkan itu seperti Ibu Susi. Udah jelas banget ya, Ibu Susi sosok yang sangat pemberani, tegas gitu. Dan juga yang baru-baru ini lagi terkenal kayak masyarakat Indonesia pengen dia menjadi pemimpin adalah Mbak Nana sendiri gitu. Banyak juga di TikTok yang andaikan Mbak Nana menjadi ketua DPR gitu. Andaikan Mbak Nana menjadi pemimpin ini, pemimpin itu. Jadi menurut saya sendiri Indonesia udah mulai bisa menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa gitu. Perempuan juga memiliki gender yang dapat memimpin negeri kita untuk bisa lebih baik lagi. Kalau dari pandangan saya sih begitu ya, udah nggak begitu ada kesetaraan gitu. Terima kasih. Thank you. Ada yang lain lagi? Calvin? Tadi raise hand. Apakah kepencet? Ya, enggak. Oh, enggak. Oke. Enggak, lo masih contoh kalau 6990. Oke. Kalau mau ngasih contoh nggak usah jauh-jauh sih, sebenarnya jadi guru sekolah minggu. Kan kalau waktu kecil kebanyakan aku lihat tuh guru sekolah minggu tuh kayak gimana, cewek-cewek, mbak-mbak atau ibu-ibu kan. Terus sekarang tuh aku mulai mencoba jadi kayak guru sekolah minggu juga gitu, bisa gitu loh ngomong anak, terus jagain anak-anak kecil, ngajarin anak-anak kecil gitu lah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Calvin. Deta? Mau nambahin doang, gender identity juga kalau role play juga bisa nggak sih Angela? Nyambung. Siap menjawab, bisa banget nih ya.
Terima kasih membuka aibku selanjutnya. Jadi sama-sama. aku pernah dalam satu waktu tuh role play, jadi ada 3 akun sebenarnya. Satu cewek, satu cowok, satu lagi tuh cewek tapi western gitu dengan karakter. Halo. Kok berhenti ya? Angela berhenti. Jaringan Angela. Laptopnya hack, Mem. Oke. Itu Angela beneran nggak sih? Deta tuh tadi katanya sudah tentang role play malah mancing-mancing. Maksud pertanyaan. Bertanya, Mem. Maksud pertanyaanmu apa? Maksudnya apakah gender identity dengan role play? Maksudnya kalau cross gitu, kayak cewek, kayak Angela kan cewek. Oh, kayak gitu. Nah, Sheila atau Asti jadi role play sama-sama cewek atau pernah menjadi cowok? Dulu saya pernah menjadi cowok malah. Oh, kamu Saya mau cewek cewek? sih dua-duanya. Tuh, dua-duanya. Cewek-cewek juga, Mem. Nah, cewek-cewek. Nah, tantangannya kalau cowok gimana? Apakah berbeda? Ini kan kita bicara gender identity lalu karir. Kita hubungan ke sini ya, biar kita ngomongnya nggak ngalor ngidul. Maksud saya gini, ketika kamu cewek itu seperti itu tanggapannya. Kayak si Wina tadi kayak sexual abuse ya. Tapi ketika kamu cowok, itu ada perbedaan nggak ketika kamu role play seperti cowok? Lalu lebih nyaman mana? Gitu, Deta, ya nggak? Oke, ayo ngomong. Kalau nanti mungkin Angela bisa nambahin ya, Mem, karena saya tidak selama Angela juga mainnya. Cuma kalau misalnya role play jadi cowok itu nggak menutup kemungkinan role play ceweknya yang juga nge-abuse. Itu satu. Terus kan ketika role play jadi cowok kan kita nggak tahu ya cara mikir cowok gimana, kita nggak tahu yang cewek-cewek nih nggak tahu gimana harus bereaksi tentang sesuatu, cuma kita memerankan peran si artisnya ini. Nah ketika jadi role play artis cowoknya ini ya kita memperlakukan fans misalnya kayak fans yang nge-follow atau ngechat gitu ya, pelakuinnya kayak apa ya, mencoba memerankan maskulinnya gitu, tapi ya itu nggak menutup kemungkinan adanya abuse dari role play cewek atau yang follow, bahkan dari cowok juga tidak menutup kemungkinan adanya kayak gitu. Jadi saya keluar gitu. Ya udah, kalau dari saya sih kayak gitu. Mungkin nanti Angela bisa menambahkan. Lita mau menambahkan, Lita? Ya, Lita. Halo, suaraku Halo. kedengaran tidak? Oh ya, aku mau coba menjawab tentang pertanyaan Bu Vita. Aku pernah punya pengalaman jadi role play cowok dan aku merasakan perbedaannya sama jadi role play cewek itu ketika kita memerankan karakter maskulin dan ketika kita mencari pasangan di dunia role play itu ada rasa kayak gimana ya, kayak ketika kamu jadi cowok dan kamu punya cewek itu kamu bakalan dicari-cari sama ceweknya gitu, terus dikasih perhatian. Jadi biasanya kan kita cewek yang kasih perhatian ke cowok. Jadi kalau kita memerankan peran karakteristik maskulin ini, jadi kita yang mendapat perhatian. Dan aku juga punya teman yang punya teman dekat yang juga sudah lama memainkan role play dan dia juga punya tujuan untuk menjadi role play cowok itu karena dia mencari perhatianan dari orang lain, dari pasangan ceweknya itu. Seperti itu. Terima kasih. MPM-nya 6998. Halo semuanya, maaf tadi tiba-tiba laptopku freeze, pup gitu. Karma. Iya nih, karena pernah membagi diri jadi 3 kepribadian nih. Deta tadi mau nanya aku apa lagi BTW tentang yang gender di role play? Gak usah. Oke, terima kasih. Selamat aku. Terima kasih laptop. Mumpung Angela gak ada.
Yang lainnya ada nggak ya? Asti atau Sheila mau nambah nggak? Yang menarik itu gini, kita kan ngomongin masalah karir. Pokoknya Angela anu aja ya, Jel, kamu mencoba memahami apa yang sudah kita diskusikan ketika kamu nggak ada. Jadi apa ya tadi? Lita tadi menarik sekali ketika ngomong. Oh ini kesimpulan saya berarti bukan kalian. Berarti kita itu sebenarnya hanya dibatasi oleh fisik menjadi cowok. Karena apa? Menjadi cewek atau menjadi cowok. Karena apa? Ketika role play itu ternyata kita bisa berperan. Entah walaupun itu role play dalam media sosial itu mungkin dalam bentuk apa ya? Kayak omongan aja ya. Kita omongan atau perhatian atau melakukan satu tapi tidak secara fisik menyentuh atau bertemu secara apa sih maksud saya? Kayak suara kan enggak ada kan, hanya chat aja. Berarti kita itu sebenarnya bisa menjadi dua-duanya ya. Atau iya nggak sih? Maksudku itu ternyata kemampuan itu tuh ada. Yang saya pancing tadi itu misalnya ketika Dita mengatakan ketika jadi cowok dia akhirnya ketahuan jadi cewek gara-gara dia melakukan sesuatu yang sangat feminin ketika menjadi identitas cowok. Nah itu yang saya harapkan ada atau tidak. Ternyata nggak ada kan. Jadi ternyata kita sebenarnya bisa tadi yang Angel bilang kepribadian itu ya ternyata kita bisa split sendiri dan kita menguasai itu. Itu kesimpulan saya. Silahkan lah kalau ada yang mau mengalihkan perhatian kita dari role play. Ada domain. Oke, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Aku mau menanggapi aja, Bu, sama pernyataan Ibu tadi. Saya sepakat, Bu, kalau sebenarnya kita itu bisa jadi dua-duanya. Karena menurut saya, jadi saya itu melihat kedua orang tua saya gitu, Bu. Nah, kadang-kadang ketika kita menjadi anak-anak atau menjadi seorang anak itu, kita itu menjadi pengamat yang baik gitu loh, Bu. Jadi kita itu gampang banget belajar dari orang tua, dari kakak, dari ayah, ibu gitu. Ya itu kenapa namanya role play kita gitu biasanya kan. Nah, dari situ kita bisa mencontoh gitu loh, Bu. Itu ini asumsi saya ya. Asumsi saya kita bisa mencontoh beberapa sifat mungkin dari ibu kita, orang tua kita gitu kan. Nah, jadi ketika kita menjadi misalnya aku punya akun role play jadi cewek gitu ya. Ya mungkin aku akan menyontoh kira-kira apa ya atau sikap apa yang pernah dilakukan mamaku gitu misalnya ketika berhadapan dengan situasi ini gitu. Jadi dari situ terus terlihat kayak oh iya ini bisa jadi cewek juga gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian salah sikap gitu ya. Jadinya kayak nggak konsisten ketika kita jadi role play cewek terus menunjukkan sikap cowok kita gitu. Karena ya memang dasarnya cowok gitu. Menurutku gitu sih, Bu. Nah, aku ada pertanyaan buat kalian yang ikut punya akun role play atau sempat melakukan role playing ya. Jadi tadi kan kalau Angela bilang itu sekitar di tahun 2012 ya. Pokoknya zaman SMP aku dari kan. 2002 Ya zaman SMP mau ya. masuk 13. Oke. Nah, di zaman itu tuh sebelum kamu memutuskan untuk role playing udah berapa lama kamu punya akun sosial media itu? Role play-nya di sosial media kan? Di Twitter ya? Iya, di atau Twitter, Facebook? bener. Oh iya. Pertamanya sebenarnya kan aku tuh punya Facebook udah dari kelas 5 apa ya, lupa aku. Sekitar segitu. Memang nih terlalu cepat teknologi buat aku. Nah, pertama memang di Facebook. Terus habis itu aku mulai kenal Twitter dan pada saat itu tuh kayak Twitter tuh memang suatu platform untuk role play gitu. Mungkin yang sama-sama kayak aku pernah di angkatan 2012 dan 2013 itu ngerti bahwa Twitter itu jadi kebagi dua sama orang yang memang isinya cuma cerita, orang biasanya saya cerita, dan isinya semua orang role play yang jadi dunia sendiri. Bisa kamu buat akun tuh isinya semua orang role play di timelinemu tuh juga mungkin pada saat itu memang mungkin
Karena memang platform itu Menarik. yang digunakan. Jadi kayak tersentral gitu lah di suatu platform. Cuman kan setelah itu perkembangan zaman kan mulai ada Instagram, mulai terkenal, terus dan biasanya pada main ke Instagram sih. Terus Facebook mulai nggak terlalu relevan buat role playing sebenarnya kalau menurutku. Dan beberapa teman K-popersku juga. Jadi kita fokuskan di satu Jadi platform tersebut. Jadi kamu tahu ada istilah atau ada kegiatan role play itu dari Twitter itu. Ketika kamu masuk terus kamu nyadari kalau ini laki-laki atau akun laki-laki tapi pemiliknya aslinya perempuan atau seperti apa? Jadi maksudku itu aku mau ngarah ke situ sih. Kok bisa tahu ada role play? Padahal ya kita nggak tahu ini siapa gitu kan, di sosial media kita nggak ngelihat bentuk fisiknya, apalagi kamu tadi bilang udah lama pakai sosial media dari kelas 5, bahkan di sini di SMP itu kan. Sebenarnya aku tuh tahu karena komunitasku di K-pop itu sih yang jelasin, kamu mau ikut gak main roleplay gini-gini, terus mereka, jadi kita punya, ya itu yang tadi udah tak ceritain, ada tulisannya kalau kamu tuh akun roleplay gitu loh. Nah, sebenarnya ada peraturan tidak tertulis dalam main role playing itu, yang kamu kenalin itu karakternya. Jadi selama aku main role play itu aku nggak terlalu mempermasalahkan dia nih aslinya cowok, mau dia aslinya cewek, mau dia kehidupannya gimana, aku nggak terlalu mempermasalahkan gitu loh. Karena yang aku kenal dan yang waktu itu aku pacarin itu karakternya, bukan karakter dan kepribadian karakter itu bukan orang aslinya. Paham nggak? Aku paham. Iya. Gimana pelan-pelan dong. Jadi gini loh, domain misalnya kan kamu domain gitu kan, namamu domain. Ya, aku terus kamu punya laki-laki. akun, tetap akun laki-laki. Nah, kamu searching nih, misalnya ada kamu jadi siapa lah artis Korea, terus kamu nemu akun role player Mina Twice gitu. Oh, menarik. Terus kamu chattingan gitu, wah ternyata orangnya ini asik nih, wah ternyata orangnya nyambung. Kamu pacarin nih. Yang kamu pacarin karakter dan identitasnya dia di situ, bukan orangnya yang punya gitu loh. Iya. Kamu bahkan nggak tahu nama aslinya dia siapa, kecuali kamu sepakat untuk berkenalan sampai real life, biasa kayak gitu. Oh iya, hangout lanjut gitu ya. Iya, kayak kalau aku kenalan sama kamu, lanjut boleh nggak bagi akun asli? Misalnya dia bilang boleh, biasanya bilang boleh karena dia bener-bener cewek biasa gitu. Kalau dia bilang nggak boleh, biasanya memang dia cowok. Itu sebuah tips. Oke. Oh iya. Oke, menarik sekali. Jadi taunya dari komunitas ya. Udah masukku nggak sulit juga gitu, nggak tiba-tiba atau research dulu ini siapa atau apa, tapi memang udah ada salah satunya contohnya di bio-nya tadi ya. Salah satunya di bio. Jadi aku lihat itu ini adalah role play resmi. Jadi akun yang dilakukan secara resmi. Oke, itu ada banyak banget nih. Ada Sheila, ada siapa tadi? Nove. Terima kasih. Terima kasih Domen. Noverin dulu ya, Risha dulu ya. Iya. Mem, jadi mau sharing doang di sini sebagai korban role play. Jadi kan dulu waktu SD, waktu role play awal-awal di Facebook itu lagi ramenya sama Cowboy Junior. Nah, di situ itu saya tertarik sama salah satu personilnya, terus dicari akunnya. Nah, si pembuat role play ini, dia itu ternyata cewek, tapi dia bertindak sebagai salah satu personil Cowboy Junior itu. Awalnya emang nggak tahu sih kalau dia itu cewek, tapi lama-kelamaan setelah kita mengikuti akun itu, dia tiba-tiba merubah semua profilnya menjadi foto dia. Setelah saya tanya lagi, dia ngakunya, iya saya emang deket sama salah satu personil Cowboy Junior. Nah di situ sebagai anak SD
yang masih bocah yang belum tahu jadinya percaya aja. Terus lama-kelamaan setelah udah bertahun-tahun baru ngeliat lagi ternyata dia memainkan peran sebagai si anggota Kobo Junior itu. Ya, yang ketipu karena kamu masih kecil ya. Oke, thank you Risya. Sekarang Sheila ya, silakan. Iya, baik, Mam. Jadi dari diskusi kali ini saya merasa menarik banget ya. Dan saya agak mau bertanya sesuatu, tapi sebelumnya ingin menyambung dari Domen dan saya sendiri punya jawaban yang beda dengan Angela. Kalau Angela kan taunya dari komunitas ya. Kalau saya sendiri tahu role play itu sebenarnya nggak tahu, cuman karena Angela di Twitter kan. Kalau Twitter tuh kalau nggak salah satu orang cuman bisa punya satu username kan, yang nggak bisa sama dengan orang lainnya gitu. Sedangkan kalau Facebook kita semua memiliki nama yang sama tuh bisa. Margaret Angelina ya semua orang bisa memiliki nama itu. Jadi benar-benar nggak ketahuan yang role play mana yang asli mana. Sebenarnya saya sendiri pertama kali punya akun Margaret Angelina buat jadi Angel Chibi itu niatnya cuma buat fanbase, tapi banyak yang chat saya kayak kakak Angel asli ya, kakak Angel ya asli ya gitu. Jadi hal itu yang akhirnya mendorong saya jadi ya gitu Mem, jadi merasa saya tuh lama-lama kebawa ikut nipu orang gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan apakah ada Mem teori yang menyatakan bahwa sebenarnya kita tuh nggak punya niat gitu awalnya, tapi karena didorong oleh sekeliling kayak kamu asli ya, kamu ini ya, jadi kayak membuat kita lama-lama menjadi pemikiran oh ya saya Angel gitu, saya Angel Chibi gitu. Dan juga udah gitu aja sih Mem, itu aja, terima kasih. Ya, kelompok mau nyoba jawab? Kelompok paham nggak ya sama pertanyaan saya sebelumnya? Jadi cuma kayak tanya ada nggak sih teori yang menyatakan kalau kita bisa berubah menjadi orang lain karena lingkungan itu mencap diri kita seperti itu. Gitu. Oke, mungkin masih pusing kelompok. Jadi gini, kalau dari awal ini kita kan bicaranya mulainya dari cyber identity. Nah, itu menjadi satu hal yang saya ceritakan tadi ketika siapa ya, mungkin Wina apa ya, yang akhirnya ketahuan bahwa itu adalah palsu. Itu sudah ada cross identity. Kalau misalnya bahwa kamu adalah identitasnya ini, ya untuk cyber identity begitu. Tapi ketika tadi Sheila mengatakan bahwa aku beneran orang itu, secara teori ya dia menjadi masuk ke ini satu teori yang sebentar, yang kayak dia memilih gitu loh, avowed ya. Jadi dia memilih berdasarkan pilihan mandiri secara sukarela. Tapi sama saja semuanya itu seperti hidup adalah pilihan. Jadi ketika orang menyerang kita, nah kita lemah atau tidak. Ketika kita lemah, kita akhirnya mengakui bahwa oh ya, aku akhirnya memilih untuk menjadi itu. Tapi dari inti utamanya, ketika kita mencoba membuat role play, itu sebenarnya hati nurani kita kan tahu bahwa ini sebenarnya nggak beneran nih. Terus kalau dari Angela tadi, tidak bisa dibilang menipu karena dia sudah menulis bahwa ini adalah akun roleplay. Hanya masalahnya ada beberapa kayak Risya tadi kayak ketipu karena dia tidak paham. Ada tulisan ini akun roleplay itu mungkin ya waktu itu atau orang lain bisa nggak paham. Kalau itu masalah orang lain. Tapi kalau secara bahwa ini identitasnya seperti itu tidak jadi bohong karena dia sudah mengakui. Tapi ketika Sheila tadi mengatakan bahwa iya aku benar orang itu, dia akhirnya memilih bisa itu terjadi, itu masalah kelemahan dan kekuatan dari diri sendiri dipengaruhi orang lain aja sih. Akhirnya dia memilih mengakui bahwa kayak yang siapa tadi ya, Sani tadi Pak ya, cerita tentang bahwa aku akhirnya mau membela Indonesia. Jadi misalnya orang Afrika atau orang Amerika yang akhirnya mau membela itu kan sebenarnya hampir sama seperti itu. Secara identitas dia mungkin dibesarkan, dilatih oleh budaya Amerika untuk main sepak bola. Tapi kok dia belain Indonesia, itu kan dia memilih itu.
Nah, kalau kamu nanya, kok aku bisa dipengaruhi atau tidak, ya itu lebih ke kekuatan dari sisi mental ya. Kalau aku mengikuti, berarti dia mengikuti yang teori identitas bahwa komunitas, dia pengen diaplikan. Kemarin ada individualisme dan kolektivisme. Nah, kita kan orangnya kebanyakan kolektif. Kalau aku berbeda, berarti aku individu. Dan aku merasa tidak nyaman. Itu orang kolektif. Berarti gini, ketika semua orang mengatakan bahwa kamu identitasnya A, lalu kamu nurut, karena kamu kolektivitasnya kuat. Karena apa? Takut dibenci, takut dibilang, kamu kok nggak percaya sama aku, kamu kok nggak nurut sama aku. Jadi komunitas atau kolektif community yang mempengaruhi itu membuat, dan apa ya, aslinya kamu adalah kolektif culture, ya kamu ngikut ke situ. Mungkin itu ya kalau dihubungkan sama yang teori yang lain. Karena sebenarnya semua itu pilihan. Dan identitas kita itu kan banyak. Hanya saja kalau role play itu masuk ke cyber identity atau fantasy ya. Nah, lalu nanti personal identity kayak gitu juga bisa. Cuma ini pengalaman saya aja. Mungkin ada beberapa yang sudah follow Instagram saya. Saya kan novelis ya. Nah, saya itu memilih untuk menjadi novelis, menulis karena saya pengen, kok nggak ada sih karakter seperti ini. Nah, saya hanya waktu itu nggak tahu role play dan memang merasa saya lebih suka menulis. Lalu saya menciptakan satu karakter dalam bentuk novel. Saya ada satu karakter namanya Tessa ya, Tesalonika. Mungkin ada yang namanya Tesalonika di sini. Saya pakai nama karakter karena saya anggap itu nama yang bagus. Lalu saya pengen jadi orangnya kayak gini. Itu saya ciptakan. Ternyata karakter itu mempengaruhi diri saya. Misalnya si Tessa itu suka berdoa misalnya gitu, atau si Tessa suka bangun pagi. Saya lama-lama kepengaruh ke karakter yang saya ciptakan itu. Itu efek samping aja sih. Tapi intinya saya membentuk satu personal identity yang lain dalam sebuah novel. Itu cara lain untuk mengungkapkan kamu punya banyak identitas di sini, dibentuk dalam bentuk bukan role play tapi dalam bentuk sebuah tulisan karakter yang sangat detail banget, bajunya kayak apa, orangnya kayak apa, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, itu masuk dalam personal identity tapi yang kamu ciptakan untuk orang lain. Kayak gitu sih mungkin Sheila. Gimana? Ya, oke, Mam. Mengerti banget. Terima kasih ya, Mam. Oke, ini ada pertanyaan yang lain sudah kejawab belum ya semuanya? Oh, yang Vini nih, tahapan. Oh, Candika, Pupu. Maaf, Pupu. Ya, Bu. Ini aku mau coba jawab yang tahapan mengembangkan identitas. Kalau contoh konkret dariku itu misalnya aku nyontohin aku sendiri. Aku ini kan asalnya dari Cirebon dengan segala budaya yang ada di Cirebon. Bahasanya juga bukan bahasa Jawa di Cirebon ya. Bahasanya tuh ada bahasa sendiri Cirebon, bukan Sunda, bukan Jawa juga, tapi Cirebon. Terus aku tuh kan kuliah ke Jogja terusnya. Nah, di kampus yang berbeda aku juga punya teman dari Cirebon juga. Tahapannya ini kan ada 3 ya. Awalnya tidak mengetahui identitasnya. Terus yang kedua pencarian identitasnya, yang ketiganya mencapai identitas gitu kan. Atau udah mengetahui. Awalnya ini aku di Jogja aku nggak tahu identitasku, maksudnya identitas etnisku dari Cirebon ini kayak gimana di Jogja, di tempat yang sekarang. Terus aku mulai nyari identitas ini dengan cara berkomunikasi dengan teman-temanku yang berasal dari Cirebon juga. Jadi aku mulai komunikasi sama mereka. Tentunya nggak pakai bahasa Jawa juga, tapi pakai bahasa Cirebon. Kita sehari-hari kalau di Cirebon, kayak misalnya kalau di Cirebon itu aku biasa manggil temen tuh kita, Ira gitu. Kita tuh kayak gini. Ya beli gitu sih, gitu. Nah, dari situ aku mulai bisa membawa diri aku untuk
mereka punya pengalaman yang kayak gini nih sama orang Jogja. Terus aku juga bisa nih nyoba cara adaptasi mereka gitu. Jadi pas dari situ udah nyari-nyari identitasku kayak gimana, aku menemukan identitasku untuk beradaptasi di Jogja. Gitu sih yang aku tangkap dari tahapan pengembangan identitas ini. Terima kasih. Ya, makasih Pupu. Ini yang bikin pertanyaan siapa? Silahkan menanggapi. Saya Bu. Saya Wina Mem. Oke. Ya, jadi jawabannya Pupu tuh benar ya. Aku juga pernah mengalami hal yang sama, di mana waktu SMA adalah fase di mana aku pertama kali pindah ke Jogja. Dan ya menurut Vini ini, di mana seseorang itu pertamanya mereka tidak menyadari, kalau sepemahaman aku ya, teori Vini ini menyatakan bahwa kadang seseorang itu ketika pindah ke suatu daerah, itu mereka tidak menyadari identitas mereka, atau mereka sedikit malu atau menutupi identitas mereka. Nah, kemudian mereka di sana melakukan yang namanya adaptasi. Mereka merasakan yang namanya, oh ternyata orang-orang di sekitar aku tuh welcome loh dengan kehadiran aku. Nah, kemudian dengan adanya sisi menyadari itu, kemudian kita mulai kayak mulai terbuka gitu terhadap identitas kita. Nah, di situ yang aku pahami dan mengenai teori dari pengembangan identitas menurut Vini ini, seperti itu. Ya, begitu, Mem. Ya, Wina, benar. Pengalaman saya sendiri ketika pertama kali, saya itu lahir di Jogja, sekolah di Jogja, ya kemana lagi mau cari universitas terbaik ya, semua kan di Jogja. Lahir di Jogja, kuliah di Jogja, kemudian untuk kerja, saya itu punya prinsip kalau belum pernah kerja di Jakarta itu rasanya belum pernah kerja gitu kan. Lalu saya lulus kuliah, lalu kerja di Jakarta. Di sana saya mulai tahu tentang identitas. Jadi kita ketika bertemu atau di lokasi lain biasanya, yang kita minoritas, itu kita tuh langsung peka banget. Karena orang lain mengatakan begini, Vita kamu kok medok banget sih gitu. Medok itu gimana sih? Aku nggak ngerti kan medok. Terus ternyata ketika mereka menirukan, aku nggak kayak gitu lah. Iya kamu kayak gitu. Terus akhirnya saya merasa ingin diterima, ingin sama seperti orang Jakarta. Saya mau pakai lu gue. Tapi saya ngomongnya gini, wong gue itu pakai wong. Padahal wong itu kan bahasa Jawa. Orang ya, orang gue itu kan harusnya gitu. Nah itu satu kesalahan saya mencoba beradaptasi tapi tidak sempurna, masih pakai kata wong gue itu gini lu J, pakai apa. Dan sempat juga saya kan ngajar bahasa Inggris. Saya nggak tahu angkatan kalian atau bukan. Saya pernah di kelas itu ngomong pakai bahasa Inggris. Students please open page 19 Jo. Saya pakai kata Jo gitu. Hah? Kok pakai Jo? Harusnya then kan. Langsung ya, tapi saya kan dosennya boleh salah, jadi saya ya malu-malu dikit lah. Ya itu menunjukkan bahasa orang bahasa Inggris yang orang Jogja, saya bilang gitu Pak. Kata itu membuat kita memang semakin peka tahapan-tahapan ini, lalu akhirnya pencarian identitasnya itu. Ya, ini sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita olah di topik ini, tapi waktu kita sudah 1 jam. Terutama tentang ini sih, biasanya saya diskusi sama mahasiswa itu, terutama kalian yang sudah pernah tinggal di Jogja, itu bagaimana sih pengalaman kalian yang dari luar Jogja, kayak Wina itu, kayak Pupu, lalu tinggal di Jogja, kemudian habis itu kalian kembali pertama kali ke kampung halaman. Mungkin ada satu orang yang bisa share aja, pendek aja. Maksudnya pengalaman kalian ketika balik lagi, itu penelitian saya di dokter juga saya tentang itu. Ketika orang kembali lagi ke kampung halaman, itu apa yang terjadi dengan kalian? Kalau lama ya, biasanya yang lama 6 bulan nggak pulang, atau Sheila bentar ya, atau 3 bulan atau 2 bulan, yang sangat berbeda. Sheila sama siapa nih? Iya, Mam, singkat aja. Saya setahun sekali pulang dari Jogja ke Jakarta sama ke Batam. Itu yang paling
dapet itu dari teman-teman logat sih, katanya kamu jadi mendok banget sekarang. Biasa ngomongnya kau aku gitu. Tapi sekarang ngomongnya kamu gitu. Lalu kayak capek pakai pol terus. Jadi kayak bener-bener logat dan pilihan katanya itu lebih ke Jawa begitu. Terima kasih Mam, terima kasih teman-teman. Oke, ya Justin. Nah Ibu udah 2 tahun baru pulang ke Papua. Halo? Halo? Iya Justin, ngomong aja. Yuk, Oh, iya. dengar kok. Udah 2 tahun baru pulang ke Papua. Nah, enak banget tuh. Kan waktu balik ke sini kok kayak rasanya kok semua orang tuh rasanya gegas gitu loh. Kan di Jogja kan rada-rada slow ngomongnya. Terus yang kedua kan soal bahasa. Kayak aku balik ke Papua kan nyambi juga belajar bahasa Jawa, bahasa Jogja. Jadi kalau di rumahku kan aku memang tinggal di Papua tapi aslinya Maluku. Jadi di rumahku tuh banyak ngomong bahasa Maluku gitu. Nah, aku emang tahu bahasa Maluku tapi kadang kalau ngomong bahasa Maluku tapi ada kayak apa ya? Ada bahasa Jogjanya gitu, kayak wong-wong gitu juga ada. Jadi kayak gimana ya? Ada perbedaan gitulah. Ya, campur ya. Oke, Rizka apa? Iya Mem, karena nggak balik ke Kalimantan dari tahun lalu, pas begitu balik langsung dianggap jadi kayak orang kota gitu Mem, apalagi dari segi logat sama bahasa. Karena kan di Kalimantan itu lebih pakai bahasa daerah masing-masing kan Mem. Jadi lebih kagok, jadi bahasa Indonesia dicampur sama bahasa Kalimantan, terus ditambah-tambahin sama bahasa Jawa gitu Mem. Jadi campur-campur pas ngomong. Lebih ke kagok sih Mem kalau pas ngomong. Jadi identitasmu atau kelas sosialmu naik ya, Rizka, gara-gara bahasa. Sebenarnya hanya ngomongnya beda, pakai bahasa Indonesia kayak gitu, terus jadi dianggap orang kota. Ya itu yang menarik, bisa dieksplor banyak hal, tapi mungkin itu dulu. Oke, sama ini ya, saya ada yang penting harus saya sampaikan, kan minggu depan sudah UTS. Cuma ini tadi barusan saya upload, UTS-nya itu kelompok. Kalau menurut saya sih kelompoknya pakai yang kelompok presentasi aja, nggak apa-apa. Di situ kalian akan melihat film, memilih film, terserah filmnya apa, karena kami sebagai dosen, ini semua sama ya, yang semua kelas KAB, A, B, C, D, E, F itu. Jadi kalian ketika memilih film, nggak boleh sama di kelas ya. Misalnya kelompok A pakai film A ya, yang B nggak boleh pakai film A. Tapi di kelas ya nggak boleh sama. Nah itu pilih satu film yang kalian tonton, terserah apa. Kami tidak bisa menentukan karena kemampuan menontonnya juga berbeda. Nah dari film itu nanti dijawab aja sesuai pertemuan KAB kita sampai hari ini tentang identitas juga. Itu membuat analisis. Karena bagaimana kita menganalisis sesuatu yang nyata adalah dengan representasi dari film. Nggak bisa kita cerita tetangga saya seperti ini. Nah itu kan agak susah ngeceknya kan, karena tetangganya kan nggak bisa ditonton oleh teman anggota kelompok yang lain. Kalau film kan semuanya bisa menonton, termasuk saya kan bisa cek, oh film ini yang kalian tonton bahasnya seperti apa. Tapi detailnya sudah saya upload di sana. Untuk tanya jawab silahkan kapanpun. Kalau besok pagi sudah selesai mau dikumpulkan juga boleh. Jadi anytime kalian sudah selesai, nggak harus nunggu sampai deadline. Karena mungkin tentang film, ya ini udah mumpung masih hangat ya dibahas itu semua. Tapi hanya 1000 kata loh ya maksudnya untuk kelompok menyatat itu. Jadi sangat-sangat dipilih kata-katanya, jangan cerita yang terlalu umum gitu. Oke, itu saja. Kelompok ada yang mau disampaikan? Stema mau ngomong apa sebagai wakil kelompok? Aku ingin berterima kasih sama teman-teman yang udah ikut diskusi hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menjawab, memberi pertanyaan, membangkitkan ada diskusi. Apa sih?
Semoga diskusi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Ya, jadi kelompok juga memberi topik diskusi dari pengalaman pribadi, dan itu yang saya inginkan. Maksud saya mata kuliah ya tidak hanya dibicara di ranah kuliah, tapi ternyata ada hubungannya dengan kehidupan. Untuk itu oke, saya off kan ya. Kalau mau dengar untuk recording nanti kan muncul, tapi hanya yang ikut hari ini. Lalu good luck untuk UTS-nya, anytime mau konsultasi di situs kuliah, karena supaya yang lain bisa melihat pertanyaannya apa, jawabannya apa, di sana aja. Jangan japri, supaya jawabannya bisa untuk yang lain. Oke ya, sehat-sehat ya, good luck untuk UTS yang lain juga ya. Sehat-sehat, pokoknya itu penting. Oke, bye-bye. Terima kasih. Iya. Thank you, Ma'am. Oke. Terima kasih. Ya, Terima kasih teman-teman. jangan lupa. Dankeschön, Ma'am. Ya, dankeschön.